menopang dan support bahwa Asli ini juga bisa memberikan manfaat bagi anggotanya dan juga bagi mensupport kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengembangan dari sisi organisasi, maka dibentuklah Koperasi Jasa Asosiasi Laundry Indonesia. Kalau bicara tentang dasar, saya yakin semuanya sudah memahami ya, bahwa Bung Hatta sendiri sudah memberikan landasan-landasan yang memang sesungguhnya bahwa kekeluargaan adalah dasar hubungan istimewa pada manusia. Maka asas yang diusung adalah asas gotong royong, asas kebermanfaatan untuk kemudian mendidik toleransi dan rasa tanggung jawab bersama untuk bisa membesarkan organisasi dengan koperasi ini. Sehingga harapannya bahwa selain organisasinya membesar, juga dari sisi capitalnya, dari sisi ekonominya bisa saling support. Ya, makanya Kop Asli punya jargon tumbuh dan sejahtera bersama. Harapannya adalah para laundrypreneur yang tergabung dalam Asosiasi Laundry Indonesia bisa bersama-sama untuk tumbuh, growth, dan kemudian sampai pada level kita bisa sejahtera bersama-sama atau bareng-bareng gitu ya. Baik. Nah, maka untuk mewujudkan itu semua, eh, Pop Asli mempunyai visi, sorry, iya, mempunyai visi menjadi pionir, sorry Mas Ri, lewat, ya, menjadi pionir dalam industri laundry dengan mengedepankan layanan unggul, keberlanjutan, dan pemberdayaan anggota koperasi. Teman-teman sekalian, mungkin di antara teman-teman ada yang sudah menjadi member asli ya, baik itu yang aktif maupun yang hari ini keanggotaannya atau memberisasinya belum dibayarkan atau belum diperpanjang. Nah, maka Kop Asli ini tidak bisa dilepaskan dari kegiatan memberisasi. Karena koperasi sendiri lahir dari Asosiasi Laundry Indonesia, sehingga teman-teman yang mau join menjadi anggota koperasi jasa Asosiasi Laundry Indonesia secara otomatis harus terlebih dahulu menjadi member asli terlebih dahulu ya. Dan sejauh ini kami merasa bahwa Asli ini sebagai organisasi laundry yang ya bisa dibilang terbesar saat ini karena memang secara keanggotaan kita ada di sekitar 1.500 sampai 2.000 lah ya. Itu yang aktif dan yang non aktif mungkin nanti dilihat dari sisi update member keanggotaannya sudah masih aktif atau tidak. Gitu. Nah, maka untuk menuju ke sana, maka kita memiliki misi-misi, di mana misinya itu adalah meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dengan pembagian hasil atau SHU yang nantinya ini harapannya bisa memberikan pengembangan dan pengembangan ekonomi ke depan. Yang kedua, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan inklusif bagi anggota koperasi. Terus kemudian juga mendukung keberlanjutan dengan mengimplementasikan praktek ramah lingkungan dan dalam setiap aspek, dan kemudian juga membangun kemitraan yang kuat dengan komunitas lokal dan pihak terkait untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, di sini memang Koperasi Jasa Asli itu punya banyak program ya. Dalam hal ini tentunya yang berkenaan dengan program bagaimana membangun atau eh, menghasilkan keuntungan yang bisa bermanfaat bagi koperasi dan asli secara keseluruhan. Oleh karenanya, kebermanfaatan ini bisa dirasakan bersama-sama dalam manfaat yang akan didapatkan oleh para member dan juga anggota yang sudah bergabung dengan Kop Asli. Apa manfaat bergabung menjadi anggota koperasi? Yang pertama tentunya ada sisa hasil usaha yang bisa dinikmati oleh Bapak Ibu
yang akan dibagikan setiap tahun sekali pada saat rapat anggota tahunan RAT ya. Dan ini tentu bagi bapak-bapak yang atau bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah berkecimpung di koperasi mesti apa namanya pastinya sudah sangat paham sekali. Yang kedua, mendapatkan barang dan jasa berkualitas dengan harga yang kompetitif. Mudah-mudahan kita bisa memberikan barang-barang yang berkualitas. Ya, kemarin kita baru agreement dengan para vendor, para supplier, ya, supplier yang mudah-mudahan nanti ke depan bisa memberikan harga-harga atau pricing yang terbaik buat teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Yang ketiga, akses pemodalan usaha berupa skema sewa beli atau eh, mesin laundry dengan angsuran yang ringan. Nah, kita juga ada program cicil ya, namanya sewa beli mesin atau kalau dalam bahasa fatwa DSN MUI-nya, ya Dewan Nasional MUI, itu programnya ada namanya IMBT, Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Jadi akad sewa beli yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan, gitu ya. Dan ini mudah-mudahan nanti kita juga lebih selektif untuk bisa memberikan program-program yang sifatnya permodalan ya. Saat ini kita baru masuk kepada program yang sudah berjalan itu adalah sewa beli barang. Yang keempat, peluang besar mendapatkan pengembangan keterampilan untuk menunjang usaha laundry. Teman-teman sekalian, Top Asli juga sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga training terkemuka, ya, baik itu yang sifatnya teknis maupun yang sifatnya sudah masuk pada level manajerial, ya, baik itu tentang financial literasi, manajemen, atau misalkan team building dan lain sebagainya. Tentunya ini kita akan memberikan harga corporate atau misalkan dengan kemudahannya Bapak Ibu juga bisa mencicil ke koperasi gitu ya. Jadi kalau misalkan ada training harganya sekitar satu workshop itu 7,5 juta atau 5 juta gitu ya. Nah, boleh ya saya beli di koperasi? Boleh. Nanti skemanya kita juga bisa skema cicil gitu ya. Yang kelima, peluang kemitraan yang kuat dengan komunitas lokal dan pihak terkait untuk mempromosikan barang dan jasa. Bapak Ibu sekalian, mungkin di antara kita, teman-teman ada di daerah, ya, di DPD masing-masing, ada yang juga selain bisnisnya di jasa laundry, tapi juga kemudian bisnis di perdagangan umum yang sifatnya menjadi distributor atau supplier bagi rekan-rekan lainnya. Jangan khawatir teman-teman sekalian, kita bisa kolaborasi ya. Jika nanti ternyata ada anggota Kop Asli yang mau mengajukan atau misalkan mau belanja gitu ya, dengan skema-skema yang bisa disinergikan dengan koperasi, maka nanti bisa koordinasi dan tinggal nanti kita bisa sepakati levelnya berapa dan skemanya seperti apa, dan itu sebetulnya tidak akan ada yang terganggu gitu ya. Tentunya ketika teman-teman belanjanya di daerah lebih lebih mudah gitu ya mendapatkan barang, dan supaya nanti juga after salesnya maintenance engineeringnya supaya lebih mudah, maka saya lebih nyaman belanja di daerah aja deh gitu ya, nggak usah kirim dari Jakarta, nggak ada masalah. Nanti kita akan bisa lebih fleksibel insya Allah. Baik, next. Ya, Apa? Enggak makan lah. ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, dan ini ada apa nih beberapa program yang sudah kita jalankan. Ada jual beli tadi yang saya sampaikan dengan harga terbaik yang nantinya akan kita berikan kepada Bapak Ibu ya, ketika sudah menjadi anggota. Kemudian ada program sewa beli, dan skemanya seperti yang tadi saya sampaikan, ya programnya 6 bulan, nanti tinggal diakses ke kontak admin asli. Dan program yang akan kita jalankan ini sudah dirilis dari bulan Desember ya, iya, eh, itu program namanya Uber Asli. Ya, dulu sempat sebetulnya kita sudah akan berangkat Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi. Jadi Uber ini sebetulnya
program yang pernah kita launching di tahun sebelum COVID. Jadi waktu itu seragamnya udah jadi gitu ya, mau berangkat. Ternyata 1 pekan sebelum keberangkatan ternyata bandaranya di lockdown. Akhirnya kemudian kita cancel pengembalian dana dan hari ini atau tahun ini mudah-mudahan bisa terrealisasi. Kita umroh bareng-bareng para laundrypreneur dan insya Allah nanti kita beribadah di sana dengan para laundrypreneur yang mudah-mudahan bisa lebih nyaman ketika kita bisa sharing, ketika kita bisa lebih banyak interaksi dengan para orang-orang hebat yang ada di asli gitu. Dan update terakhir hari ini sudah 1 kloter Bapak Ibu sekalian. 1 kloter itu ya sekitar 50-an lah ya, 45 sampai 50 orang dan kita masih open untuk kloter kedua. Nanti kita batasi sampai di akhir bulan Juli. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mau dan punya kesempatan, mudah-mudahan dimudahkan untuk kita bareng-bareng beribadah ke Baitullahil Haram, yang rutenya nanti kita juga akan eh, transit dan juga ziarah dulu di Turki ya. Dan ini juga menjadi bagian dari ya jalan-jalannya laundrypreneur lah ya. Mudah-mudahan bisa sedikit merefresh dan em, ya sedikit apa ya memberikan penyegaran bagi kita semua. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Secara teknis nanti Bapak Ibu boleh tanya-tanya yang lainnya ke kontak Kop Asli. Ya, bagi teman-teman yang belum join di koperasi, ini apa lagi nih? Ya, yang belum join di koperasi silahkan join untuk menjadi anggota koperasi. Ya, ada simpanan pokok yang harus dibayarkan di awal, terus kemudian ada simpanan wajib yang harus dibayarkan setiap bulan. Boleh nggak dirapel? Boleh sekali. Nah, di situ juga di sistem yang sudah kita buatkan itu sangat nyaman sekali Bapak Ibu karena Bapak Ibu bisa melakukan transaksi di toko online-nya, di marketplace-nya, dan juga ada beberapa transaksi-transaksi POB, PPOB ya, payment on bank ya. Nah, itu juga bisa melakukan transaksi pembelian pulsa, PLN, pembayaran listrik dan lain sebagainya bisa dilakukan di situ. Seperti itu. Dan ini next sharing is caring-nya nanti di bulan Juli ada lagi ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita juga bisa saling sharing di momennya Jumat 11 Juli 2025. Jadi kita akan perbanyak sharing nih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan nanti akan bisa memberikan dampak positif bagi Bapak Ibu sekalian ketika kita berbicara tidak hanya sekedar teori tapi juga sesama praktisi yang mungkin teman-teman ada yang punya pengalamannya berbeda dengan teman-teman yang lain. Makanya hari ini kita ngobrol bareng-bareng, mudah-mudahan bisa mendapatkan insight. Oh, di saya nih strategi begini nih cocok banget. Pada saat disampaikan ternyata di tempat lain belum tentu sesuai gitu ya. Dan itu bisa jadi menjadi satu kondisi yang memang berbeda-beda. Baik, cukup dari saya, Bu Popi. Saya kembalikan lagi. Ada lagi, Bang Trik? Cukup ya? Cukup. Oh, Oke, cukup. terima kasih. Ya, saya kembalikan lagi ke Bu Popi untuk melanjutkan acara ngobrol bersama eh, praktisi gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Khalid. Terima kasih untuk semua peserta yang ada di sini. Saya mau menginformasikan kalau kita ada hadiahnya loh. Kita punya hadiah voucher atau saldo GoPay untuk 3 pemenang. Caranya gimana? Caranya eh, kalian upload story di IG Zoom malam ini, lalu jangan lupa tag IG Asosiasi Laundry, lalu Anton Agusta dan Koperasi Asli. Nanti detailnya akan ditaruh di chat ya. Ya apa yang harus dilakukan, tag siapa saja. Nah, udah diupload di story di IG, nanti kita akan menilai dan kita akan mengambil 3 pemenang untuk malam ini. Nah, sebelum kita mulai dengan ngobrol bersama Uda Anton,
sebelumnya kita foto dulu ya. Tolong dibuka dulu kamera-kameranya, boleh. Kita foto bersama-sama dulu sebagai kenang-kenangan. Malam ini kita webinar lagi dengan Uda Anton. Coba Mas Tri siap, Mas Tri? Sudah dibuka semua? Udah. Belum semua dibuka nih, Mas. Ada 5 ya, ada 5 slide. Wah, berarti 5 kali ya. Kita 5 5 kali kali ya. foto ya. Jangan lupa senyum. 5 kali yang bisa buka kamera. Oke. 3, 3, 2, 1. Cheers. Yang pertama, lalu kedua. Oke, halaman kedua. 3, 2, 1. Oke, Oke. ketiga. Oke, siap. 3, 2, 1. 2 kali lagi. Oke, 2 kali lagi ya. Nggak ada yang buka kamera nih. 3, Iya ya. 3, 2, 1. Akhir. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke. Oke, Bu. Aman, sip. Terima kasih semuanya. Eh sebelum kita masuk lagi mulai ngobrol dengan Uda Anton, aku ingatin lagi ya kalau kita malam ini ada 3 pemenang untuk voucher dan saldo GoPay. Jangan lupa upload story di IG Zoom malam ini, lalu nanti di tag di IG-nya Kopasli, IG Asosiasi Laundry dan IG Uda Anton Agusta. Nanti kita akan berikan ke 3 pemenang untuk malam ini. Udah Anton, udah siap? Udah Anton? Tes. Udah Anton? Ya, tes. Ini dia udah Anton udah siap. Oke. Nanti bagaimana Danton, kita bisa langsung ada pertanyaan apa nanti Danton ngobrol kasih ini dulu, kasih beberapa slide ngobrol dulu baru nanti ada pertanyaan atau boleh langsung kalau ada peserta yang mau tanya bisa langsung berikan pertanyaan atau bagaimana dah? Pertama tidak ada slide karena tidak ada persiapan dan saya juga nggak bisa bikin slide. Yang kedua mungkin saya perkenalkan diri saya dulu, terus Boleh. background bisnis saya. Setelah itu ya mulai pertanyaan langsung nggak apa-apa. Oke, boleh. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada permasalahan di laundrynya saat ini, boleh langsung di raise up aja. Bagaimana? Aku juga punya loh, Aku punya pertanyaan sih buat Anton nih mengenai laundry aku yang saat ini masih berkembang. Jadi nanti gini. Jadi siapapun yang mau mengajukan pertanyaan boleh di raise hands atau tulis di chat, nanti kita akan bacakan di sini. Atau boleh langsung ngobrol sama Uda Anton dengan raise hands dulu. Ya, kita dengarkan dulu Uda Anton mau memberi informasi mengenai backgroundnya Uda Anton mulai dari pertama kali memulai bisnis laundry ini. Silakan dah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat teman-teman semua. Ya, saya Anton Agusta. Saya tamatan STM di Payakumbuh. Mungkin ada yang dari Sumbar dari sini. Jadi saya tidak kuliah. Aneh ya, kenalannya aneh ya. Jadi saya tidak pernah mengajar. Dan setelah itu pun saya bekerja biasa bukan di sebuah perusahaan. Artinya saya tidak mengenal keorganisasian. Jadi struktur organisasi saya tidak paham. Saya standar orang merantau ke Jakarta tahun 2000. Bekerja jualan kaki lima, akhirnya bekerja jadi supir pribadi 10 tahun. Dan dalam pekerjaan pun saya tidak dibekalin keorganisasian, keilmuan. Di sekolah pun di STM juga sekolah yang hal teknis ya. Jadi tidak ada background untuk manajemen, background untuk keorganisasian, background untuk bisnis. Itu sebelumnya ya. 2010 saya buka laundry.
Menuju di dengan jalan. satu mesin cuci dan satu mesin pengering di Ini. Radio Dalam, Jakarta Selatan. Sampai saat ini laundrynya masih ada. Laundry yang pertama. Itu berjalan sampai sekarang dan ada beberapa puluh cabang berikutnya dengan brand Social Laundry, Space Laundry. eh, Aman, Bandung, SMP mah. ada 4 brand lah. Satu tahun belakangan saya bikin brand baru, namanya Laundry 24 jam. Dan alhamdulillah, sebetulnya mau 20, belum 20. Besok ada pembukaan cabang yang ke-19. Ada satu lagi yang lagi renovasi, yang itu yang cabang ke-20, masih dalam tahap renovasi. Yang setahun belakang ini, alhamdulillah udah dari Agustus ya, saya mulai bukanya itu yang Laundry 24 jam. Itu nilai investasi dari seluruhnya itu sekitar 11-12 miliar. Nah, ini sebetulnya bukan suatu kebanggaan saya bilangin kalau saya tidak ada background bisnis, atau background keorganisasian atau manajerial. Tapi kenapa bisa sekarang dalam tahun belakangan buka laundry yang besar sekali? Karena banyak belajar. Jadi bersyukur ke teman-teman semua yang mungkin pernah bekerja di sebuah perusahaan besar yang ada organisasinya, atau teman-teman yang berpendidikan lebih tinggi, kesempatannya lebih baik sebetulnya. Laundry 24 ini baru 1 tahun ya, belum ada 1 tahun. Agustus depan 1 tahun. Laundry pertama tadi hanya dengan satu mesin cuci, satu mesin pengering, dan tanpa karyawan. Saya sendiri. Kalau pulang kerja istri bantuin. Akhirnya yang laundry, Social Laundry ada berapa puluh cabang, sampai lupa saya berapa cabang. Yang terakhir ini berubah ke laundry 24 jam. Yang laundry yang lama masih ada, masih. Selain laundry, saya juga ada bisnis yang lain, impor mesin, bikin aplikasi, ada sekitar 8 sampai 10 perusahaan lah, berbentuk PT dan CV. Dan itu hanya belajar secara otodidak dan belajar sambil berjalan. Itu sih, ringkasnya begitu sih background-nya. Bukan satu kebanggaan, tapi setidak-tidaknya menurut saya berhasil atas diri saya sendiri. Kalau parameternya untuk tadinya yang susah buat makan di Jakarta, alhamdulillah sekarang udah bisa makan yang lebih enak lah. Nah, kita kita langsung pertanyaan atau apa ya? Itu background saya begitu. Boleh, kita langsung pertanyaan aja. Ini ada Bapak, Dian Chandra dari Malang, lalu ada Bapak Erwin dari Timika. Oke, kalau Pak Dian belum balas, WA belum balas nih chat saya, aku bacain dulu nih yang Pak Erwin ya. Pak Erwin ini, tanya gini dah, "Saya dari Timika, Papua, izin bertanya. Saat ini saya lagi dilema dengan kondisi harga laundry di Timika yang menurut saya paling murah se-Papua. Laundry saya dari 2016 hingga detik ini di kisaran 12.000 per kilogram reguler. Kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk hadapi kompetitor yang menjamu dengan harga di bawah saya? Gimana dah? Perang harga nih dah." Oke. Banyak belajar, banyak belajar. Kadang-kadang begini ya. Tahu nggak yang laundry saya laundry 24 jam? Itu harga jualnya 12.500 per 10 kilo. Laundry yang pertama saya yang di Radio Dalam itu, yang swasta pertama itu 12.000 per kilo. Untuk ukuran Jakarta itu udah cukup bagus harganya. Bu Popi juga harganya mahal. Tetapi kenapa 12.500 10 kilo ternyata bisa lebih untung daripada 12.000 per kilo? Nah, tadi yang Timika banyak kompetitor, harganya murah dan harga saya tinggi dan persaingan susah. Banyak belajar kenapa dia bisa murah. Bisa jadi ada strategi, eh, yang diterapkan sama mereka, sebetulnya mereka bisa untung. Rumusnya profit kan, omset dikurangin biaya. Cara menambah profit apa? Naikin omset atau kurangin biaya. Naikin harga, cara untuk menambahkan omset, harga dikali kapasitas produksi. Nah, kalau harga memang tidak bisa dinaikin, berarti biayanya yang ditekan. Dengan cara apa menekan biaya? Mungkin dengan teknologi, tanpa mengurangi kualitas ya. Mungkin dengan banyak hal, memperpanjang jam kerja. Laundry saya 24 jam, dengan 17 tek mesin, hanya karyawan 2. Dan buka 24 jam. Artinya, efisiensi di pengeluaran. Biayanya sedikit sekali.
dan akhirnya untungnya bisa lebih besar. Nah, saran saya ke Bapak, kalau tidak bisa menekan biaya, perbaikin servisnya, kualitasnya, atau pendekatan emosi ke customernya. Akhirnya bisa mendapatkan customer-customer loyal dan tidak terpengaruh dengan harga. Salah satu laundry saya, ada satu laundry saya yang dengan harga 12.000 per kilo, hanya berjarak 2 ruko dengan laundry saya 12.500 per kilo, per 10 kilo, sorry. Satu laundry saya 12.000 per kilo, jaraknya 2 ruko dengan laundry saya satu laginya 12.500 per 10 kilo. Cara penanganan customer-nya berbeda. Yang 12.000 per kilo, eh, loyalitas customer-nya dapat, omsetnya tidak berubah, tapi service ke customer-nya berbeda dengan cara yang 12.500 per 10 kilo. Nah, ini kedekatan emosi antara owner laundry atau yang penjaga laundry atau karyawan laundry dengan si customer-nya. Itu yang harus ditingkatkan. Akhirnya customer pun tidak peduli dengan harga dan lebih loyal ke laundry kita. Oke, seperti itu sih, Pak. Ini sebelumnya saya garis bawahin, ini bukan apa ya? Ini kan bukan masalah salah benar ya. Ini yang kita sharing aja sih, yang pengalaman saya yang saya lakukan gitu loh. Jadi Masukin kan namanya? mungkin itu Namanya tadi. cocok dengan laundry teman-teman, mungkin tidak. Mungkin ini benar menurut teman-teman, mungkin juga tidak. Jadi bukan masalah salah dan benar, tapi apa yang saya lakukan sih. Seperti itu. Oke. Iya. Ya, ini kita juga tujuannya untuk membuka insight ya, Danton, Hmm. ya mudah ya Hmm. mungkin ada yang bisa diaplikasi di masing-masing laundry teman-teman, ada yang belum bisa. Jadi kita coba coba kita bahas sama-sama di sini dengan Pak Erwin. Tadi gimana Pak Erwin? Apakah sudah cukup jelas? Pak Erwin boleh boleh langsung ngobrol loh dengan Anton. Kalau misalnya masih ada yang dilemanya belum terjawab, Pak Erwin dari Timika. Uh, hmm, Sudah cukup dari Pak Erwin, Pak. Danton, kita ini ada lagi pertanyaan dari ini enggak namanya hanya inisial YR. Dia bertanya begini dah. Idealnya tahun keberapa usaha laundry itu balik modal? Idealnya, Ya. tergantung model bisnis laundry-nya ya. Kalau model laundry 24 jam, 2 tahun itu cukup bagus. Bahkan Berapa? sebetulnya bisa bisa 2 tahun, Oh, 2 tahun. 24 bulan, itu udah bagus. Kalau misalkan laundry-nya full service, sebenarnya full service asetnya nggak terlalu banyak ya. Itu bisa di 1 tahun, 1 tahun setengah. Nah, gimana caranya supaya lebih bisa cepat balik modal? Coba pelajari Starbucks ya. Starbucks itu kan dia jual kopi, tetapi dia ada membership. Uang member yang ada di Starbucks di Amerika itu 24 T lebih loh. Lebih besar dari 85%, 85% tabungan masyarakat Amerika. Uang membership yang disetorkan oleh customer Starbucks ke Starbucks itu 24 M, 85%, melebihin dari tabungan masyarakat Amerika Serikat, 85% dari tabungan di bank. Artinya dia penjual kopi, tapi dia sebetulnya perbankan. Uangnya besar sekali, ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara membership. Dan hebatnya lagi, uang yang udah dimasukin oleh member Starbucks, dia tidak bisa diuangkan. Dia jadi member, dia store uang, tapi dia tidak bisa ngambil balik uangnya. Dia hanya bisa digantikan dengan segelas kopi. Ya. Dan aplikasi Starbucks itu aplikasi nomor 2 pembayaran di Amerika yang digunakan di Amerika. Penjual kopi tapi berubah jadi perbankan. Nah, di laundry bisa nggak caranya seperti itu? Bisa. Apa caranya? Bikin juga membership. Artinya uang uang customer bisa kita ambil di awal lebih dulu. Jadi omset yang didapatkan dari laundry bukan lagi dari kapasitas produksi kali harga. Ini ada uang customer yang disetorkan dulu yang hanya bisa digantikan dengan cuci. Terus gimana supaya customer itu mau jadi member?
Ya mungkin dikasih diskon nantinya, mungkin pelayanannya akan beda, mungkin banyak-banyak hal lah. Pelajari aja Starbucks. Di Laundry 24 jam kita bikin seperti juga. Ada membershipnya. Bahkan bisa dia balik modal 3 bulan. Contohnya gini, saya bikin satu laundry 24 jam eh, dengan modal 600 juta satu tempat. Kalau saya jual membershipnya 50 juta dapat saldo 90 juta atau 100 juta, kita harus hitung dulu ya. Eh, dan ada 12 member yang mau top up 50 juta, akhirnya saya balik modal. 12 membership yang top up 50 juta. Kok mau orang main top up 50 juta? Karena saldonya 90 juta. Siapa target marketnya? Laundry-laundry yang lainnya. Nah, kalau misalkan di laundry biasa, ya ke customer-customer yang memang rutin melondri gitu. Jadi bisa nggak lebih cepat dari itu? Bisa. Kalau 12 customer aja 50 juta top up, selesai itu modalnya. Kalau misalkan di member yang biasa, di laundry biasa, misalkan member 1 juta tanpa waktu, harganya jadi begini, dihitung baik-baik ya. Terus ada targetnya berapa ratus member, oh sebentar bisa balik modal. Kalau idealnya dengan cara kapasitas produksi ya biasanya 1 sampai 2 tahun tuh bagus banget. Begitu sih. Saya sapa dulu ya, ada Kostiadi, ada Pak Haidir, ini guru-guru saya nih. Sungkan saya, jadi grogi tambah grogi saya. Tadinya ada grogi, sekarang tambah grogi. Banyak guru-guru saya di sini. Ini Daeng nanya nih, Danton, katanya itu yang di belakang lumutnya asli Ah, apa Pak? Asli nggak? tidak. Ini efisiensi ini. Ini ada bekas serutan. Harus dijawab nih ya. Iya harus jawab. Saya Itu bangun asli apa rumah, sintetis? saya, saya bangun rumah, ada nyerut kayu ya, tau ya, serut kayu ya, serutan kayu, kan serbuk kayu, itu saya kasih pewarna, saya tempel di situ. Kalau saya beli lumut asli, itu mahal sekali. Per kilonya berapa ratus ribu gitu. Ya. Tapi bentuknya sama dengan lumut asli. Efisiensi, Daeng. Tapi orang menyangka, kalau orang lihat secara langsung pun ini lumut asli. Padahal itu serbuk kayu yang gratis, yang kasih pewarna. Kreatif ya dah. Ya, Ya itu gimana? ya tadi Pak YR jawaban dari Uda Anton idealnya sih 2 tahun. Bisa lebih cepat dengan strategi-strategi yang lebih spesifik gitu ya Dah ya. Lalu kita berikutnya ada pertanyaan lagi nih Dah. Danton, cabangnya udah banyak. Untuk legalitas berbentuk UMKM-nya, CV, PT dari semua cabang pakai satu badan hukum atau beberapa badan hukum? Beberapa. Ada ini masalah pajak sih. Boleh dibuka ya? Jadi, nggak apa-apa. Tapi ada ilmu pajaknya di sini. Gini, kita pajak kan ada UMKM ya, pajak pribadi apa? Kita pribadi itu juga bisa yang di bawah 4,8 M omset setahun. Hitung aja omsetnya berapa sebulan. Oh ini bisa berapa nih? Pakai pakai omsetnya yang di bawah 4,8 M, bayar pajak, bayar 2,5. Kalau misalkan ini udah cukup hampir ini, buka lagi CV-nya, buka lagi PT-nya. Nah enaknya kalau CV enaknya kan pengambilan dividen dia free. Kalau di PT kan pengambilan dividen hitungannya kan harus kena pajak lagi. Ini panjang nih, ini masalah pajak nih. Maksudnya berbadan hukum, semua berbadan hukum. Kalau yang loan kecil yang lama-lama saya masih pakai apa itu yang online itu bikinnya, surat izin usaha ya, NIB, NIB, NIB. surat izin berusaha, yang online biasa aja. Ya kan Hmm. ada mikro, ada UMKM, ada ininya. Tapi kalau udah banyak dan brandnya sama, ya bikin NIB, aja legalitasnya. nomor induk berusaha. Iya, Nah, tuh, itu Daeng. saya. NIB betul. Jadi berbeda-beda ya udah ya. Nggak Berbeda-beda. menggunakan satu badan hukum Kalau saja. enggak. Kalau dia lebih dari 4,8 M, cari hitungannya beda lagi. PKP. Jangan. Berbeda-beda. Kita kita bayar pajak tapi cari cara pembayarannya yang paling murah. Konsultasi kayak konsultan pajak lah itu. Hmm. Hmm. Oke, jadi ya Danton menggunakan beberapa badan hukum untuk semua usaha Danton. Oke, lalu ada lagi yang bertanya dari Bapak Arif.
Pak Anton, menurut Bapak mana yang lebih pas, buka cabang atau kemitraan? Tergantung. Kalau misalkan baru mau, ya, yang pasti kemitraan itu profitnya pasti ditakar. Saya juga ada buka kemitraan, maksudnya nggak banyak sekali, tapi resikonya kecil. Kalau buka sendiri, mungkin profit lebih ini, tapi resikonya juga lebih besar. Keilmuannya kita harus benar-benar paham. Nah, saran saya, kalau ibu baru mau, buka kemitraan aja dulu. Belajar dari kemitraan itu. Nanti kan kalau kemitraannya kita, singkatannya ada MOU atau kerjasama sama yang kemitraannya itu. Kemitraannya seperti apa dulu? Yang diurusin langsung oleh pengelolanya, kita kemitraannya pasif atau aktif. Kalau aktif, nggak usah deh. Maksudnya kita juga yang ngurusin, kita kemitraan tapi kita juga yang ngurusin. Mendingan beli pakai biasa aja. Kalau misalkan dikelola oleh si pengelolanya, minta akses untuk bisa masuk. Maksudnya di cabang itu saya harus boleh ya interaksi semua, melihat semuanya sambil belajar gitu loh. Untuk meminimalkan kegagalan. Cabang berikutnya baru buka sendiri. Tapi kalau misalkan untuk cabang kedua, cabang ketiga, cabang berikutnya ya aja gitu sih. Udah? Ya, Agak halo, putus-putus suara sorry. udah, atau sambungan saya ya? Agak Oh, putus-putus suaranya udah. sekarang apakah lebih baik? Lebih baik, Oke, tadi saya pakai lebih wifi. baik. Oke. Eh, jadi Saya ulangi lagi tadi ya. ya sedikit dah. Saya ulangi lagi. Kalau ini usaha yang pertama dan belum pernah ada keilmuannya, sebaiknya pakai kemitraan. Tapi kemitraannya itu yang dikelola oleh pengelolanya, tim pengelolanya. Bukan kemitraan yang kita yang kelola. Ada juga kemitraan yang pasif dan aktif. Kalau kemitraannya tetap kita yang kelola, berarti kita hanya beli brandnya mereka aja. Sama manajemen awal mereka aja. Itu banyak loh keilmuan-keilmuan untuk buka laundry banyak loh. Daeng Haidir, terus Coach Tiadi itu bisa ngajarin itu. Ada kelas-kelasnya untuk cara buka laundry, cara nyari tempat, cara promosi awal, segala macamnya ada di situ. Jadi nggak perlu ikut kemitraan kalau kita harus aktif mengelola laundry itu. Tapi kalau misalkan si pengelola yang mengelolanya, tapi kita bisa akses ke dalam, sebaiknya ikuti kemitraan yang dikelola oleh mitranya. Eh, yang dikelola oleh pengelolanya gitu loh. Kita sebagai pasif tapi kita bisa belajar di situ. Jadi resiko kegagalannya lebih rendah. Cabang keduanya baru bisa buka sendiri untuk Tapi meminimalkan boleh ya risiko. gitu ya, Dea? Kan kalau Boleh, misalnya kemitraan itu bukannya pilihannya cuma ada dua, aktif sama pasif. Jadi kalau misalnya dia pasif ya berarti dia hanya menunggu laporan tiap bulannya aja. Tapi nego. boleh. Boleh itu nego. Oh. Harusnya boleh. Negosiasi ke mereka, saya mau bermitra, kamu yang kelola, tapi saya boleh akses masuk ke dalam ya. Hanya menonton ya, melihat ya, mempelajari ya. Bukan mendikte Hmm, mereka, oh harusnya baiknya begini, baiknya begini, bukan begitu. hmm, Tapi hanya belajar dari cara-cara mereka, oh begini caranya. Oke. Kalau keilmuannya udah dapat, tinggal buka kan. Buka lagi hmm, cabang kedua sendiri. hmm, Tapi kalau kemitraannya kita harus yang kelola, hanya beli brand, terus dikasih buku, dikasih ini, dikasih itu. Mendingan beli mesin aja, terus belajarnya ke Daeng, Haidir, be- eh, terus belajar ke banyak lah, ke Kostiadi, hmm, lihat di YouTube banyak itu. hmm. Bahkan ilmunya lebih bagus. Jadi nego ya, ya dah. Nego, semuanya nego, negosiasi, ujung-ujungnya negosiasi. Dengan harapan nanti cabang kedua udah bisa mengoperasi sendiri gitu kan ya, Dea ya. Supaya Ya, lebih paham. ya. Oke, lalu ini pertanyaan berikutnya ini dari Mbak Vanda. Selamat malam, Pak. Saya Vanda dari CLX. Saya masih belajar dan masih awam dengan laundry coin, Pak. Izin tanya, saya lagi riset soal usaha laundry coin. Mau tanya, biasanya dalam sebulan omset dan profit bersih usaha laundry coin itu sampai berapa ya? Apakah ada tantangan tertentu yang bikin profitnya naik turun? Terus kalau misalnya dari Da Anton sendiri, return of investment-nya itu
beri berapa lama untuk cabang-cabang yang udah Anton punya sekarang ini? Boleh dikasih highlight yang tercepat dan yang terlamanya. Tergantung lokasi kan ya, ada pastinya. ROI-nya ya. Ini belum ada 1 tahun. Jadi Belum ada 1 tahun ada udah nggak? 19 cabang. Iya. eh, Desember. Jadi ada nggak yang udah balik modal? Saya belum cek banget sih. Kayaknya hitungan saya sih belum. Terus tadi ada dibicarakan membership. Ya, itu baru mulai juga saya. Belum digencarkan. eh jadi ada yang balik modal nggak? Kayaknya belum sih. Karena yang model laundry coin atau laundry self service kan investasinya tinggi ya. Tadi Hmm, saya bilang di 10 stake itu saya habis sekitar 600 juta deh. hmm, Eh, Idealnya sih 2 tahun tuh oke banget. Tapi benar-benar yang 2 tahunnya penyusutannya di biaya ada disimpan gitu loh. Untuk perbaikan mesinnya disimpan. Ininya bukan yang udah real keuntungan murni ya, keuntungan bersih ya. hmm, hmm, Bukan omset dikurang gaji karyawan atau fixed cost variable cost saja. hmm, Net profit ya, bukan yang gross profit. hmm, Eh, itu ada yang udah balik cabang, balik modal. 24 jam belum ada. Karena dia Agustus besok baru setahun. hmm. Berarti baru 10 bulan. Hmm. Kalau untuk laundry coin, menurut Uda bagaimana laundry coin itu? Oke. Tantangan untuk laundry coin, dan kira-kira apa sih yang buat ya usahanya jadi naik turun kalau misalnya di perlaundryan kita ini dah? Laundry coin itu kan hanya se kayak rental mesin ya. Mereka nyuci sendiri, beli. Dia tidak punya, mungkin bisa dikomen ya, tapi mungkin dia tidak punya layanan full service-nya kan. Jadi jual jual koin rental mesin. Jadi segmennya tertentu juga. Terus hmm, bagus nggak? Seperjalanan saya itu bagus. Nah, bisa nggak di semua tempat? Mungkin tidak. Jadi yang saya jalankan kan laundry 24 jam. Saya pernah jalankan laundry koin. Yang sekarang saya jalankan laundry 24 jam itu basicnya bukan koin, dia pakai QRIS, dia bisa pakai tunai, dia ada drop off-nya. Dia jam tertentu 24 jam customer bisa langsung ke mesin menggunakan QRIS, menggunakan member. Customer bisa self service dengan cara cash. Customer bisa drop off, combine semuanya. Customer bisa jadi member gitu loh. Jadi kalau koin, customer hanya yang self service. Terus yang laundry coin nggak bisa buka 24 jam karena harus ada pegawai terus. Mungkin kos pegawai untuk malam tinggi. Di laundry 24 jam saya karyawan hanya sampai jam 10. Jam 10 malam sampai jam pagi. Ada tempat tertentu yang sampai jam 12 malam, ada yang lainnya sampai jam 10 dan jam 8. Jam 10 malam sampai pagi, jam 7 pagi ya. Itu tidak ada karyawan, tapi dia tetap beroperasi. Dia bisa menghasilkan uang gitu loh. Kenapa bisa? Karena dia pakai sistem QRIS. Nah, di jam yang tidak ada karyawan ini tidak bisa lagi tunai. Kalau dia mau laundry coin, dia harus tunai atau mungkin bisa pakai vending mesin. Tapi layanannya cuma satu, yaitu ya self service dan tidak bisa drop off, dia tidak bisa member, dia tidak bisa lain. Jadi satu bagian kalau dalam 24 jam ada 3 bagian. Nah, kalau saya lihat dari data aplikasi yang di penjualannya, ya, contohnya self service itu menyumbang 80%. Terus di saat ini 13% di drop off, 8% di membership. Dari 80% self service, beberapa cabang beda-beda lah, ada 80%, ada 75%. Dari 80% self service, kalau dari metode pembayarannya, 60% itu cash. Sorry, 60% itu cashless, pakai QRIS atau online ya. 40% masih menggunakan cash. Kalau saya gunakan cara online saja, 40% yang cashnya hilang loh. Kalau saya akan gunakan cara self service saja, eh, yang hanya self service saja tanpa drop atau member, omsetnya 80% loh. Kalau saya buang malamnya, siangnya aja, omsetnya berkurang lagi 25%. Jadi keseluruhan dengan laundry coin bisa mendapatkan omset 50%,
di laundry yang dengan cara sistem hybrid yang saya pakai itu bisa lebih 80% sampai Swiss ya. Yang 100%. lainnya dengan suara saya enggak pada Dengar suara saya? Pak. Dengar Pak, dengar dah. Dengar dah, dengar. Aman, aman dah. Nah, Aman, aman. tantangannya tadi laundry coin apa tantangannya? Kompetitornya siapa ya? Laundry coin juga. Jadi apa yang dikejar sama orang laundry coin? Tidak antri. Mesinnya harus banyak. Kalau antrinya panjang, wah nunggu lagi, nunggu lagi. Dia cari kecepatan, cari murah, cari kecepatan juga, dan cari kenyamanan juga. Kalau ada kompetitor lain dekat situ, contohnya misalkan, saya bikin laundry coin 3 stack, ngantri, malas juga orang. Makanya saya di laundry 24 jam minimal itu 10 stack. Yang paling banyak saat ini baru 17 stack. Belum dapat tempat yang untuk 20 stack. Rencananya per 20 stack. Karena mereka mengejar tidak antri. Mereka secara mindset ya, usah ke sana deh. Akhirnya juga customer saya juga banyak dari laundry-laundry yang lainnya, laundry yang full service ya. Apalagi ketika ada member, dia top up member, dia nyuci malam ketika udah agak sepi. Begitu sih. Jadi tantangannya pasang surutnya, kalau koin, khusus koin, cari tempat yang benar-benar pas. Yang kedua, nyaman di ruang tunggunya. Yang ketiga, perbanyak mesinnya. Nah, kalau semua itu dapat, udah selesai, aman itu. Tapi kalau daripada koin mending hybrid deh. Atau apa yang konsep 24 jam. Nanti bisa DM saya di apa bagi khusus yang mau tertarik yang seperti itu ya. Kita buka-bukaan aja nanti tapi personal aja di DM saya di Instagram bisa nanti. Gimana sih 24 jam? Kalau baru kunjung juga silakan. Gimana sih sistemnya? Dia lebih powerful daripada koin gitu loh. Pernah nggak saya punya koin? Pernah. Pernah nggak saya bikin koin? Mungkin saya pertama bikin laundry koin lokal di Indonesia. Koinnya ya. Produksi koinnya ya. Terus masih saya jalankan nggak laundry coin? Nggak, saya berubah ke laundry yang hybrid sekarang. Gitu ya Pak ya. Terus yang kedua juga ini, harga ya kalau laundry coin, kalau misalkan dia pakai vendor, mesin vending mesin, harganya kan 10.000, 10.000, 20.000, kelipatannya susah ya. Kalau kita pakai digital, harganya 12.500, 13.000, 12.000 gampang loh. Inflasi loh. Nanti uang 10.000 udah nggak ada harganya loh. Udah nggak ada harganya. Perubahan mata uang cepat sekali. Kalau digital lebih gampang berubah angka-angkanya. Lanjut mungkin. Ibu, tunggu dulu, saya baca ini. Lanjut, kayaknya lagi ada gangguan di Bu Kopi ini. Ntar. Om Tri, Ya, gimana cara baca? baca Ini apa? Oh, di soalnya chat, gimana? Oh, Ada di di chat chat. ya. Ada. Ini sebetulnya Ada saya di chat gaptek dah. ini. Tadi Ya, sampai kalau mana di nih? handphone Hmm. dah. Oh iya, Udah. udah bisa ini. Nah, ini lanjut lagi nih. Oke. Tantangannya laundry coin itu sekarang kalau koinnya dicuri, gara-gara harga jualnya lebih murah daripada harga koin baru. Itu satu hal lagi. Ya. Tapi saya ada produksi koinnya, Daing. Koinnya aja saya ada produksi kan. Oh iya, biasa orang yang jualnya. Dan Saking harga koin, murahnya harga jualnya, eh, lebih murah daripada koin baru belinya. Akhirnya orang beli koin di laundry koin lain. harga koinnya itu 15 sampai 20.000 satunya. Harga koinnya. Harga nyucinya 10.000. Jadi lang satu koin lebih mahal beli koinnya daripada harga laundrynya. Masih selisih 5.000 ya. 5.000 sampai 10.000. Iya benar yang bilang ada yang kayak itu. Tadi legalitas, dan katanya Mungkin ada yang mau open camp, boleh juga ya. Biar langsung. Oh ini dari Ibu Hibah ya? Oh dia udah Ibu Hibah lagi. Bu Hibah dia Ya, dia nanya tuh, nanya dah. di sini. Padahal dia biasanya nelpon. Tapi nggak apa. Kata Bu Iba katanya satu stek mesin itu targetnya berapa rupiah sih dah per hari dah? 7,5 juta kalau saya. Per Bukan per hari? hari, bukan per hari. Sebulan. Berarti 250.000. Kalau di saya ya.
Ada per hari terus per stack itu 250.000. ya 7,5 juta per bulan di saya ya targetnya. Terus ada yang tercapai nggak? Banyak. Ada yang melebihi itu? Ada. Ada yang kurang dari itu? Juga ada. Ada nggak yang satu stacknya sampai 10 juta? 10 juta ada per stacknya. Kalau average ya, sebulan ya, saya langsung per bulan aja. Ada nggak yang hanya 5 juta? Sebetulnya 5 juta per bulan itu udah bagus per bulan ya. Kalau misalkan contohnya 7,5 juta, setengah juta berarti 10 lot. Kalau di saya ya 10 lot ya per hari ya. Padahal kan kapasitas produksi 24 jam itu bisa di 33 lot. Tunggu ya, oh. Itu yang di pengeringnya aja. Kalau di mesin cucinya yang 30 menit berarti udah sampai di 40 lot. Tapi harga saya 10 lot aja cukup kok. Sepertiga dari kapasitas produksinya. Terus itu ya Bu Hibah ya. Sebenarnya Bu Hibah tuh ngetes udah Anton aja tuh ya, Da ya. Iya. Udah. Ini Koko Setiadi nih. Bu Iba Berarti baru buka bisnis soalnya itu. utamanya belum tentu seperti yang terlihat dari depan ya. Bisnis utamanya belum tentu terlihat yang di depan. Bisnisnya beda-beda kok. Kalau dia di laundry, ya bisnisnya laundry. Kalau dia di bisnis yang lain, ya dia fokusnya di situ. Apakah bisa subsidi silang? Enggak. Laundry dengan caranya laundry. Bisnis lain dengan caranya dia. Apakah dia disupport dari keuangan bisnis lain? Enggak. Dia cari uang dengan cara dia sendiri. Itu kok. Jadi kalau kita bicara di bisnis laundry ya, saya di bisnis laundry-nya begini. Kalau bicara di bisnis yang lain begini gitu loh. Nggak ada uangnya tidak tercampur aduk, berbeda. Cara mencari investornya juga berbeda. Cara pencarian modalnya berbeda. Ada pakai investor, ada yang perbankan dan segala macamnya lah. Ada cara yang digulung, beda-beda. Jadi bisnis laundry bisnis utama. Iya utama di bisnis laundry. Bisnisnya juga utama, ya utama. Fokus saya sekarang di mana? Lagi fokus di laundry-nya. Yang bisnis yang lain ya udah berjalan semua sih. Seperti itu. Udah Nih, Da, berjalan kalau semua di lanjutin, bagian-bagiannya. maaf, Udah kalau mah. ngelanjutin pertanyaan Ko Setiadi itu dah langsung dah. Kalau pakai sistem jual saldo seperti yang tadi udah terangkan, yang membership itu perlu izin OJK nggak katanya? Terus ada cara atau ada cara khusus langsung dikonversi menjadi kuota cuci atau bagaimana? Kita menghitungnya kan poin sih Bu, poin. Jadi jangan angka rupiah ya. Kalau di saldo itu jadi dikonversikan dengan cara lain supaya tidak, kalau angka rupiah ya harus izin aja kayak itu pengumpulan dana kan. Kalau dia udah besar, kalau dia kecil-kecil sih nggak diganggu. Kalau udah besar besar sekali nanti diganggu itu. Jadi dirubah ke poin sih. Maksudnya langsung serba ke kuota cuci gitu ya? Jadi dia dapat berapa Ya gitu? kota cuci. Kota poin misalkan satu poin nilainya sekian. Satu poin itu untuk sekali cuci gitu loh. Untuk satu mengeringan satu kali poin satu poin. Ya Iya. di. Sama tadi udah ada highlight mengenai lebih bagus hybrid laundry. Terus ada yang nanya tuh dari Mas Adi, hybrid laundry itu apa sih dah? Dia bisa self service, dia bisa full service. Dia bisa cashless, dia bisa cash, dia bisa uang tunai, dia bisa pakai QRIS. Serba bisa berarti. Serba Mesinnya bisa. didesain kayak gitu. Iya, sistemnya didesain seperti itu. Oke. Ini ada Kak Aseng nih. Udah mau tanya ya, apa perbedaan harga laundry lebih murah dibandingkan harga yang lebih tinggi, jauh lebih untung? Apakah yang kita perlu ubah dari harga yang sebelumnya kalau sudah menarikkan harga lebih mahal? Ya bisnis modelnya harus dirubah juga. Sekarang laundry full service. Bisa kan dengan 2 karyawan? Nggak bisa kan? Full service misalkan omset. Kalau kita full service, ini Jakarta ya. Satu karyawan itu hanya menghasilkan 10 juta loh. Yang di saya, 10 juta sampai 12 juta mungkin. Mentok udah. Satu Persen. karyawan. Iya. Satu karyawan. Enggak. Saya hitungnya per karyawan, bukan per mesin. Misalkan saya punya omset 60 juta. Karyawannya minimal harus 5 gitu loh. Kalau enggak 6. Bisa nggak karyawannya 2 omset 60 juta?
nggak bisa, nggak bakalan bisa karyawan mengerjakan, mati itu karyawan. Nah, konsep bisnisnya yang dirubah. Kalau misalkan dia yang lebih murah tadi kan dia self service ya. Harusnya dia self service nih. Tapi kalau dia lebih murah tapi dia full service, dilihat lagi trik dalamnya. Jangan-jangan pakainya dari setrika. Dia dilipat terus di teknik ketika keluar dari pengeringnya masih hangat, langsung dilipat, tapi dirapin di tangan, langsung di press, itu bisa rapi juga. Bisa. Dia juga cuci rapi mungkin. Jadi ada lagi efisiensi yang dia ini kan. Intinya masalah keefisiensi. Kalau misalkan tadi yang saya bilang, oh mesin segini ada 2 karyawan, itu kan efisiensi sekali. Saya ada omset 10 stek di 105 juta, karyawan 2. Yang sistemnya kan model bisnisnya berbeda. Yang saya bilang di 24 jam ya. Omset 105 juta, karyawan 2. Di laundry saya yang sebelahnya, laundry saya yang pertama itu omset 60 sampai 70 juta, karyawannya 6. Dari selisih omsetnya hampir separuhnya, karyawannya lebih banyak 3 kali. 6 karyawan dengan 2 karyawan. 4 karyawan aja kan kosnya udah sekian ya. Di Jakarta minimal 2,5 juta lah. Berarti ada 10 juta selisihnya, itu juga menjadi sebuah keuntungan gitu loh. Kalau omsetnya di laundry saya yang tadinya itu tadi harusnya 100 juta lebih juga, berarti harus ada 10 karyawan gitu loh. Ada selisih 8 karyawan, 8 karyawan kali 22 juta setengah, berarti ada 20 juta loh. Itu kan jadi keuntungan kalau konsep bisnisnya dirubah gitu loh. Cara-cara, paham nggak ya kira-kira ya? Efisiensi di pengeluaran. Kok bisa omset 100 juta lebih, 2 karyawan? Ya karena 80%-nya saya servis. 80%-nya yang menyusi ya orang itu sendiri, customer itu sendiri. Karyawan jaga-jagain, yang dia kerjakan cuman omset di 13 juta. Yang drop off itu 13 juta gitu loh. Ada 2 karyawan, 13 juta 2 karyawan ya happy lah ngerjainnya, santai. Nah, itu Pak Susanto ya. Jadi Iya, jadi boleh harus nggak berubah merubah harganya strategi. sebelumnya? Kan harganya tadi tinggi Mm-mm. terus dirubah harganya. Mm. Boleh, asal mau konsep bisnisnya juga dirubah atau caranya dirubah. Tapi kalau harganya doang dirubah, cara pengerjaannya nggak dirubah, ya tambah boncos itu, tambah mahal. Efisiensi cara kerjanya harus dirubah. Proses kerjanya kah, susunan tata letak kah, atau banyak hal yang harus dirubah. Akhirnya dapat efisiensinya, baru bisa diturunkan harganya. Kalau harganya doang dikurangin, tapi cara kerjanya, proses kerjanya, model kerjanya nggak dirubah, ya tambah boncos. Iya. Ini nyambung nih dah sama ada Karomah dari Laundry Suite Semarang. Sama nih isunya, Kak. Katanya sudah hampir 1 tahun laundrynya berjalan, tapi omset belum naik juga, dan belum mencapai target omset yang diharapkan. Nah, kalau tadi udah bilang strategi yang salah satu strategi adalah merubah merubah konsep kerjanya, merubah merubah yang tadinya mungkin full service jadi self service. Itu kan berarti kan harus rubah semua ya dah. Harus Ya, rubah apanya mesinnya kah atau apa kan, jadi berarti harus ada beberapa cost lagi yang harus kita keluarkan. Itu bagaimana dah kalau misalnya strategi-strategi yang tidak harus mengeluarkan cost terlalu banyak, bagaimana untuk pertanyaan Mbak Karomah ini? ya. Tadi yang Susanto Aseng ya, Mm-mm. harganya kalau gini, saya nggak mau laundry sosial masih ada nggak? Masih banyak. Dengan konsep apa? Konsep kiloan. Malahan kalau laundry yang lama, model bisnis yang lama dirubah dengan yang baru, itu kan customer-nya kan udah kebentuk gitu ya. Mm-mm. Itu juga pada kaget loh. Nggak bisa juga dia terima. Customer-nya udah terbentuk seperti itu. Kita ubah langsung model bisnisnya begini. Saya tidak-tidaknya model cara kerjanya yang dirubah. Efisiensi pekerjaannya ya. Nah, kalau yang untuk yang nggak bisa serta-merta laundry yang lama, langsung dirubah sistemnya, kaget customer semua. Pasti. Mendingan. Makanya ada satu laundry saya dengan jarak 2 ruko sebelahnya, laundry saya lagi. Tapi konsepnya dua-duanya beda gitu loh. Mm-mm. Daripada yang pertama yang saya rubah konsepnya, mendingan saya buka cabang satu lagi. Dan marketnya berbeda. Yang ini tetap ramai, yang ini tetap ramai. Jadi marketnya, model customernya berbeda. Terus yang Bu Karomah tadi, belum naik dan belum capai target omsetnya. Diharapkan kira-kira bagaimana strategi untuk menaikkan omset laundry yang bagi saya. Pertama, Bu, lihat dulu kompetitornya, Bu. Kenapa ini ada kue di sini, ada customer di situ.
kenapa dia lebih banyak ke kompetitor daripada kalau di kita? Value apa yang diberikan kompetitor? Ini harus dipahamin, apa ya? Kita harus kenal baik dengan kompetitor, model bisnisnya, pelayanannya, segala macamnya. Caranya ya datangin aja laundry itu. Apa yang dia jual, gimana cara pelayanannya, segala macam. Karena yang akan kita ambil nanti kan merebut customer kompetitor, ya, untuk menaikkan omset. Mau nggak mau seperti itu kan. Kalau di bisnis ya biasa itu, mengambil customer kompetitor. Kalau layanan kita tidak lebih baik daripada kompetitor, ya gimana customernya akan pindah? Kalau mungkin kita hanya dapat muntahan ketika di kompetitor ada masalah, baru dia coba-coba ke kita. Kalau kita udah bisa menilai atau kita bisa mendapatkan, oh kelebihan kompetitor ini loh. Kompetitor punya ini, punya ini, punya ini. Ya kita harusnya lebih dari itu gitu loh. Kalau misalkan kompetitor punya 10 kelebihan, ya kalau bisa kita punya 15 atau 20 kelebihan. Eh, terus kalau di daerah saya lihat kedekatan emosional itu penting sekali sih dengan customer. Kadang-kadang itu yang harus harus dibikin juga sih, kedekatan emosional dengan customer. Ya, tegur sapanya dan segala macamnya, nanya, "Hai, apa kabar, gimana kabar hari ini," segala macamnya lah. Akhirnya ada kedekatan emosional dan akhirnya membuat kita lebih lebih loyal. Bibi. Nah, kalau untuk mengambil itu kompetitor tadi, customer kompetitor, ya berikan layanan lebih baik yang diberikan kompetitor. Jangan-jangan kompetitor tempatnya lebih bagus, desainnya lebih bagus, terus layanannya lebih bagus, ya kita kalah di situ gitu loh. Daripada yang dibandingkan oleh kita. Ah, balikin aja, anggap diri kita customer gitu loh. Coba di sini, kenapa kita harus memilih ini? Karena ada ini, ada ini. Nah, gitu juga ketika kita datang sebagai customer ke laundry kita datang sebagai customer ke laundry yang lain, oh iya ya pantas orang lain ke sini, bukan ke laundry kita, karena di sini lebih begini, lebih begini. Nah, itu yang harus, akhirnya mau nggak mau kita harus tingkatkan laundry kita. Itu sih Bu, kalau menurut saya ya, kalau yang Ya, saya lakukan kayak gitu. jadi itu ya udah dekati ini kompetitor, cari tahu dia punya apa yang kita nggak punya gitu ya, Dea. Dan kalau bisa kita harus menyediakan layanan lebih banyak daripada ataupun lebih nyaman daripada si kompetitor itu, gitu ya, Dea. Ya. Ini ada pertanyaan nih, Mbak Silvi. Mohon maaf udah izin tanya nih, kan tadi kan udah bilang ada 4 brand laundry yang udah miliki saat ini dengan 19 cabang. Itu setiap brand kalau boleh tahu ada berapa cabang? Boleh dibantu nggak pertimbangannya kenapa ada 4 brand yang berbeda? Oke. Yang membedakan brand satu dengan yang Ini lainnya. Lalu 4 brand, oke. mm-mm. Ini saya bisa bacain, ada Oh di iya, itu. sekarang dah. 4 brand itu dari awal sampai terakhir. Jadi ada dulu Sosa, ada One Piece, ada brand laundry, tunggu, Space Laundry, sorry. Ada Space Laundry, ada Sosa, ada brand. Itu tadinya 3 brand. 3 brand yang model bisnis sama. Yang 19 cabang ini yang brand baru, yang laundry 24 jam yang terakhir ya. Yang tadi itu yang laundry yang sebelumnya. Jadi kan Mm-mm. kalau dihitung saya laundrynya kan dari tahun 2010 ya. Hampir 15 tahun ya. Jadi yang setahun terakhir, yang brand yang terakhir ya. Yang 3 brand pertama ini sekarang tinggal 2 brand. Yang Space Laundry udah nggak ada. Yang tinggal 2 brand. Nah, kenapa tadinya ada 3 brand? Karena model bisnisnya sama. Pertimbangannya, misalkan contohnya gini, saya punya di satu tempat dulu, dan marketnya bagus, omsetnya bagus. Terus nggak jauh dari tempat saya yang disewakan, ada kios yang disewakan. Daripada kompetitor masuk, saya buka lagi laundry di situ. Kan nggak mungkin brandnya sama. Ini ada brand A, ada brand Sosa, terus di sini ada Space Laundry, Sosa juga. Jaraknya cuma 3 ruko, 4 ruko. Tapi yang saya khawatirkan, kalau saya tidak ambil, Kostiadi yang ambil. Mm-mm. Ada Kostiadi masih Jakarta lain. Bukan Kostiadi, intinya brand lain yang ngambil. Kalau saya ngambil, saya bisa ngatur harga kan. Monopoli lah ya. Misalkan harga saya waktu itu 8.000. Saya buka di sini ya, saya langsung buka aja di harga 7.500, 7.000 gitu loh. Kalau orang lain yang masuk, bisa jadi dia langsung cuci gratis. Customer saya diserap gitu loh. Eh, kalau saya yang buka, ya kan kantong kiri, kantong kanan. Nah, itu sih pertimbangannya. Ada beberapa brand, karena model bisnisnya sama. Nah,
Sekarang ada saya di cabang Sosa dengan cabang laundry 24 jam. Sosa yang full service, laundry 24 jam hybrid. Itu hanya beda beda 2 ruko. Tapi model bisnisnya berbeda gitu loh. Eh, yang dulu itu dengan model bisnis sama, brandnya yang harus saya rubah. Akhirnya apa? Ketika ada di satu cabang kecewa, cabang Sosa, wah mungkin salah pelayanan segala macamnya, dia kecewa, dia kan pindah ke brand yang baru nih, yang Space Laundry, yang saya juga sih. Dia akan ngomong gitu, wah di situ bla 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 bla, gitu kan. Mendingan saya pindah ke sini. Terus di sini dia nyuci sini dia pindah ke sana, di situ bla 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 bla. Padahal itu punya kita dua-duanya gitu loh. Itu yang kenapa harus itu terus total cabangnya berapa? Saya lupa itu berapa puluh itu, puluhan. Dan banyak juga tumbang habis COVID. Itu sekarang masih ada nggak yang model bisnis seperti itu? Nggak ada. Nggak ada, saya buka baru dengan brand-brand yang tadi. Sisa 2 brand tadi ya. Terus gimana dengan laundry-laundry yang sebelumnya? Yang ada yang tutup karena COVID, ada yang saya jual, terus ada yang intinya buka baru nggak ada. Ada yang bertahan sampai sekarang. Dari yang 3 brand yang pertamanya. Yang 3 brand pertama itu sisa 2 brand. Totalnya sekarang masih belasan, nggak sampai 20-an, karena udah banyak dijual. Eh, Sekarang yang brand baru itu yang di 11 cabang itu yang di brand laundry 24 jam. Khusus yang laundry 24 jam. Dan yang lama itu tinggal belasan, saya lupa totalnya. Harus saya tanya lagi ke tim yang di bawah saya. Terus boleh dibaca apa pertimbangannya kenapa 4 brand tadi itu ya. Boleh disilakan proses pembuka setiap cabang baru. Lebih baik mana? Full modal dari kita atau dari investor? Jika kerjasamanya dengan investor, cara bagi hasilnya bagaimana? Boleh silakan pembukaan setiap cabang baru yang pakai investor. Nah, kalau 3 brand yang pertama itu murni modal sendiri atau gulung aja. Gulung pertumbuhannya dari gulung keuntungan, gulung keuntungan, gulung keuntungan. Terus nggak ada pakai investor yang lain, nggak ada yang ini. Terus yang cabang yang terakhir, eh dari semua itu 30% milik sendiri, sisanya ada investor. Nah, kenapa kita butuh tumbuh, butuh growth, percepatan pertumbuhan? Satu cabang sebetulnya 600 juta, 10 cabang 6 miliar, 20 cabang 12 miliar. Wah, nggak kuat juga di sendiri ini. Pertumbuhan percepatannya, nah di sini kan ada bagi hasil nih. Eh, ada nggak ya kerjasama dengan investor cara bagi hasilnya gimana? Atau full modal dari kita atau dari investor ya? Ada nggak? Ada cabang yang full investor, ada cabang berapa persen saya, berapa persen investor. Nah, gimana cara cari investor? Pertama yakinkan dulu ya, bisnis kita ini bagus dulu ya. Dan memang kalau nggak bagus, bagus cara ngelolanya, bagus secara profitnya. Kalau nggak bagus ngelolanya, jangan coba-coba pakai uang investor. Kasihan investornya. Kalau nggak bagus potensinya atau profitnya, jangan juga coba-coba pakai uang investor. Kasihan juga investor. Reputasi kita akan hancur. 15 tahun saya di bisnis ini baru terakhir ini, baru setahun ini saya menggunakan investor. Mungkin 6 bulan terakhir lah. Cabang-cabang awal-awal kan masih pakai duit sendiri. Karena pertumbuhannya harus cepat, pakai investor. Sebetulnya bukan juga harus investor, banyak sumber dana lainnya. Mungkin pinjam ke perbankan yang syariah, mungkin ya banyak cara lah ya modal ya. Nah, eh, investor yang terbanyak di saya saat ini apa? Ring satu itu siapa? Saudara-saudara, keluarga, dan teman-teman dekat. Karena apa? Ini bisnis bagus, ini bisnis baik. Kalau bisnisnya tidak baik, saya juga nggak berani masukin saudara. Kalau bisnisnya tidak bagus, saya juga nggak berani untuk teman-teman akan ribut nantinya. Jadi saya langsung buka-bukaan tentang penghasilannya, ininya. Nah, siapa investor yang investor juga harus cari, walau saudara, teman, itu yang benar-benar investor. Dia tahu cara hitungnya ya. Mungkin dibandingkan dengan deposito, dengan obligasi. Jangan juga sama dengan deposito, jangan sama dengan obligasi. Minimal 10 kali lipat lah. Kalau deposito 3% setahun, ini 3% sebulan lah gitu loh. Dari apa? Dari cabang-cabang sebelumnya yang kan kita ketahuan tuh labanya berapa, ininya berapa gitu loh. Bahkan salah satu cabang saya itu investornya dapat di 6,2% sebulan. Itu habis Lebaran sih, lagi bagus banget ya.
Terus yang bulan kemarin dia turun ke 5,5% dari nilai investasinya. Dari nilai investasinya, kalau dia invest full misalkan anggaplah 1 miliar ya, dia dapat 62 juta sebulan. Itu net profit, udah dikurangin penyusutan, udah dikurangin nanti penggantian mesin, udah untuk semua lah, semua biaya-biaya dan untuk kontrakan dan semua itu net net net. Bahkan untuk penggantian mesin di 5 tahun berikutnya pun udah disiapkan. Jadi net, benar-benar net. Nah, happy nggak investor yang dapat 6%, 5%, atau 3% atau 2% ke atas? Ada yang happy, ada yang tidak. Kalau benar-benar investor dia pasti happy. Apa pembandingnya tadi, obligasi atau eh, deposito. Kalau yang investornya predator, dia pengennya itu 2 bulan juga dia balik modal. Atau 1 tahun dia balik modal. Kalau misalkan dia dapat 5% kan 2 tahun dia balik modal tuh si investornya. Nah, pembagiannya berapa? Saya ada pertama itu saya bikin dulu waktu di awal-awal 20-80. 20 net profit ya, 20 buat pengelola saya, 80 buat investor. Terus berapa lama saya rubah 30 buat saya, 70 investor. Terus ketika dia balik keuntungan secara modal, keuntungan secara modal, persentasenya berubah. Saya bikin 60-40, yang sekarang saya bikin 55-45. 55 buat investor, 45 buat saya. Terus eh, berapa lama kerjasama samanya? Lamanya. Terus gimana nanti kalau misalkan mesinnya udah rusak? Udah disimpankan uang untuk penggantian mesinnya. Ada save, ini buat penggantian mesin nanti, ini untuk perbaikan. Saya akumulasinya bikin dari 2% dari omset untuk perbaikan, walaupun belum ada perbaikan kan, 6 bulan pertama, setahun pertama kan nggak ada perbaikan, tapi tetap saya keluarkan 2% untuk maintenance lah. Nanti juga buat beli spare part dan segala macamnya, 8% untuk penyusutan penggantian mesin nantinya. Itu udah dikeluarkan semuanya. Jadi investor yang benar-benar investor akan happy banget. Tapi investor yang predator, itu bahaya itu. Investor gampang sih, dia akan hanya cari return. Saya dapat returnnya berapa, terus risiko. Return dan risiko, itu aja. Kalau returnnya 10 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat, bahkan 20 kali lipat daripada deposito, terus risikonya lebih kecil, pasti ada risiko kan usaha kan. Misalkan risikonya kan ada lending asetnya, mesinnya ada sekian, dari nilai investasi kita banyak di mesin gitu loh. Terus yang ketika pun dia sepi bisa dipindahin dulu. Terus kalau misalkan nggak ini juga, ada mesinnya bisa dijual. Banyak proses lah untuk benar-benar dia bangkrut gitu loh. Artinya risikonya lebih minim. Investor yang dia cari return dan risiko. Itu perbandingannya gimana. Kalau dia risikonya dengan returnnya 1 banding 1, mereka nggak bakal mau. Gitu. Oke. Dah, karena ini waktu sudah semakin malam, aku compile aja dulu ya. Ini kayaknya pertanyaan banyak sekali, tapi semuanya mengerucut sih. Kalau saya baca semuanya ada beberapa kategori. Yang pertama, teman-teman di sini sangat tertarik dengan laundry 24 jam yang udah. Tapi mereka juga bertanya kalau misalnya 24 jam itu bagaimana kalau misalnya di malam hari tanpa ada karyawan, kalau error gimana? Aku tampung dulu dah. Jadi ada beberapa dari pertama teman-teman mengenai laundry 24 jam. Kalau misalnya error di saat malam bagaimana? Kalau nggak ada karyawan. Terus bagaimana juga kalau misalnya mengobservasi atau mendefine market sekitar kita. Kira-kira itu lebih ke full service atau ke self service ya kayak punya udah, supaya tidak salah dalam menentukan konsep laundrynya sendiri. Nah, terus di sini juga ada yang bertanya mengenai pembagian hasil. Tadi udah sampaikan pembagian hasil dengan investor yang ideal bagaimana. Tadi udah sampaikan mengenai 20-80-nya. Mungkin yang lainnya sudah bisa mendengar langsung. Lalu juga ada yang menanyakan mengenai bagaimana sih dah kok laundry self service itu lebih untung dibandingkan dengan laundry yang konvensional yang per kilo. Jadi ini banyak menanyakan tentang laundry self service-nya udah. Jadi perbedaannya seperti apa dengan yang biasa, dan kalau misalnya tidak ada karyawan itu bagaimana kalau malam hari, dan mengapa itu dibilangnya lebih untung
lebih untung dibandingkan dengan laundry kiloan biasa. Dan satu lagi ini pakai aplikasi apa. Jadi ini semuanya aku compile karena semuanya bertanya tentang self service-nya udah. Pakai 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 aplikasi apa dan kenapa ini disebutkan menguntungkan. Silakan dah. Error di malam hari ya. Jadi di setiap cabang itu ada nomor WA yang ketika ada terjadi sesuatu dia bisa telepon WA ke situ dan telepon di situ ada barcode lah. Di situ ada kode cabang. Misalkan kode cabang 0001. Nah, terus di bawahnya itu ada scan barcode yang arahnya ke WA. Jadi di situ ada keterangan ketika ada terjadi gagal bayar dan segala macam masalah ketika tidak ada karyawan bisa hubungin ini. Jadi ada karyawan dong malam ada satu untuk 19 cabang standby malam dan sering sekali itu yang pegang handphonenya saya. Kenapa? Saya pengen mencek ketika tidak ada karyawan. Sampai sekarang nih ada handphonenya di saya juga di nomor itu ada di samping saya. Nah, saya ngecek seberapa banyak sih trouble-nya di malam. Ternyata kebanyakan di Indonesia bukan trouble dari mesinnya, bukan trouble dari sistemnya ada sih, tapi persentasenya kecil banget ya. Lebih banyak ke customer-nya, ke human-nya. Apa yang dia tanyakan apa? Ini gimana caranya ya? Padahal petunjuknya udah jelas gitu loh. Di pintu mesin cuci ada petunjuknya. Oh ini kan saya belum tahu gimana. Tanya hal-hal yang begitu. Atau misalkan contohnya kalau di mesinnya maksimal 10 kilo, dia masukin 12 kilo. Akhirnya dia nggak bisa spin and balance FE3, F5 ya, FE ya, FE kode FE. Jadi ke si customer-nya, bukan dari sistem. Ada di sistem ada, tapi persentasenya sedikit sekali. Ke customer-nya yang orang-orang baru yang malas membaca, orang-orang yang baru yang melanggar aturannya, misalkan sabun dia masukin 3 saset, 5 saset, akhirnya busanya banyak sekali. Spin terus, nggak selesai-selesai kan. Ini tuh. Nah, itu yang terbanyak yang terjadi di malam hari. Jadi gimana kalau malam hari tidak ada karyawan? Ya ada satu nomor admin atau customer service yang untuk khusus malam. Kalau siang itu nggak jarang sekali karena udah ada karyawannya. Terus tadi apa? Menentukan market ya, supaya kita tidak salah Ya. model bisnisnya ya. Define-nya dari satu lingkungan itu lebih cocok full service atau self service itu mendefine-nya bagaimana dah? Kalau self service itu berarti orang banyak ada waktu. Ada dua sih. Yang pertama itu yang punya waktu dulu, punya waktu kosong lah ya. Dia mau mengganti waktunya dengan dia mau nungguin 1,5 jam, 1 jam dan harga murah ya. Dia mau mengorbankan waktunya dengan dispensasi harga, tapi dia mendapatkan juga kecepatan. Yang pertama ini masalah harga dulu. Intinya adalah orang-orang punya waktu. Berarti kan kalau saya di padat penduduk menengah ke bawah self service. Kalau full service menengah ke atas, dia punya uang lebih tapi tidak punya waktu. Makanya maunya bahkan yang kelas atas lagi dia maunya diantar jemput. Intinya uang nggak ada masalah lah. Yang penting saya dilayani, yang penting saya di antar jemput, di ini segala macam. Mau berapa pun saya bayar. Jadi lihat aja lingkungannya. Lihat mungkin bisa, oh misalkan kos-kosan, ini harga kos-kosannya berapa sih? Oh 2 juta ke atas, berarti ini orang-orang udah gaji 8 juta ke atas ini. Jadi ini full service, oke nih gitu loh. Oh ini kos-kosannya 800.000, 500.000, 300.000, 400.000. Oh, ini menengah ke bawah nih. Oh kontrakannya sih dari situ sih. Atau ya model-model rumahnya kalau di komplek-komplek ya. Kita bisa cek kebanyakan rata-rata ini karyawan apa, dengan gaji seberapa gitu. Nah, tapi yang pasti yang full service, ini versi saya ya, versi saya. Full service itu kompetitornya udah banyak sekali dan kadang-kadang kita mengambil customer kompetitor itu ya harus ada dana budget yang cukup tinggi gitu loh untuk menarik mereka karena mereka udah dapat kedekatan emosi dengan lagi sebelumnya. Intinya menurut saya itu agak lebih sulit versi saya ya. Saya nggak mau yang terlalu sulit-sulit. Kalau banyak di situ full service, saya akan buka di situ self service. Minimal nanti customer-nya itu adalah lonely full service yang kurang mesin gitu loh. Ada nggak marketnya? Ada.
radio dalam, ya itu tadi ada salah satu tulisan di radio dalam. 3 bulan pertama, 4 bulan pertama saya self service susah sekali, sangat susah sekali. Kenapa? Di situ golongan menengah ke atas, ya laundry saya di situ 12.000 per kilo, lebih kiloan. Saya bikin promonya full service dulu, karena di hybrid ya. Tapi sekarang 80% omsetnya dari self service gitu loh. Orangnya akhirnya berbeda. Dan omsetnya 2 kali lipat daripada yang full service saya yang di sebelahnya. Karena yang full service saya di sebelahnya juga kapasitas produksinya tempatnya nggak begitu besar, nggak bisa lagi dinaikin omsetnya. Mesinnya udah mentok, nggak bisa ditambahin, ruangannya cuma segini, ini begini, udah mentok dia di situ. Terus harganya juga udah cukup tinggi dari yang komputer yang lainnya. Ya mentok dia di 60-70. Yang tempat yang baru ini tempatnya lebih luas, mesinnya lebih banyak, karyawannya lebih omsetnya lebih tinggi jadinya. Tapi untuk memulai di tempat yang seperti itu ya butuh ekstra. Kenapa dia bisa? Karena ada QRIS, kan ada kekinian ya. Ini dia tempat menengah ke atas tapi ada QRIS, mereka udah pegang QRIS semua. Banyak kan, jadi ada mereka selain murahnya butuh kecepatan juga sih. Terus ada waktu-waktu malam yang kosong mereka ngisi 24 jam, dan di daerah situ saya mau jam 3, mau jam 4, mau jam 5, jam 2. Kalau lihat di TV itu ramai terus yang di daerah menengah ke atas. Nah, terus berikutnya tadi ya. Itu perhitungan kira-kira Kenapa self yang lebih service, untung ya? Lebih murah, ya lebih untung. betul. Yang lebih untung antara self service sama full Gini, service. nggak semua self service juga sih yang bisa lebih untung lebih besar. Harus paham dulu tadi Om Kelik tadi ya, Om Kelik teman lama ini. Om Kelik, gini Om Kelik. Kalau dia self service harus dihitung dulu kapasitas produksi. Ada fixed cost, ada variable cost. Contohnya gini, Om Kelik suatu tempat 50 juta, dimasukin mesin 3. Itu bebannya berat sekali loh. Ya. Jadi, hitung dulu fixed cost-nya. Hitung dulu variable cost-nya. Terus kapasitas produksi, mesin 3 berapa sih kapasitasnya? Kok dia bisa lebih untung daripada sama-sama. Yang satu mesin 3 full service, yang satu mesin 3 self service. Nggak bakalan mungkin lebih untung self service mesin 3. Gitu loh. Tapi self service apa tadi? Mesinnya harus banyak. Mesinnya harus banyak. Karena dia kapasitas produksi yang dihitung kan. Jamnya harus lebih panjang. Karyawannya lebih sedikit. Contohnya gini. Saya suatu tempat ada di 110 juta. Saya masukin 17 mesin. 17 mesin. Berarti beban satu mesin itu kurang lebih berapa ya? 7 juta, sekitar 7 jutaan lah per stack. Sorry, itu ya 110 juta, belakangnya saya masih bisa bikin kantornya. Itu bagian halaman doang sih. Kalau dimasukin beban ke situ paling 70 juta lah. Yang belakangnya cuci karpet, kantor juga. Masuk 17 mesin. Kalau saya, ada juga tempat saya dengan sewa sempat 60 juta, tapi kecil tempatnya. Mesinnya sedikit. Tapi itu full service. Ya. Jadi fixed cost, harus harus pintar sih ngitung fixed cost dan variable cost, intinya begitu. Terus efisiensinya pasti didapat. Kalau salah-salah ngitung, nggak mungkin juga dia akan lebih untung. Jadi nanti Om Felix telepon saya deh. Panjang itu kalau dijelasin. Kita harus buka rumusan di situ. Nah, terus aplikasi apa ya? Banyak pakai sih aplikasi apa? aplikasi yang hybrid, banyak. Tapi yang dicari yang aplikasinya juga user friendly, mudah digunakan sama customer, mudah juga digunakan oleh kasir, mudah juga dipahami oleh Customer, ownernya ya, ownernya. ownernya. Jadi data-data yang dikeluarkan dari situ, ownernya bisa mendapatkan data dan bisa mengambil keputusan berikutnya. Oh harus begini nih, harus begini ini, oh harus begini ini, karena data-data dari data-data keuangannya ya banyak. Kalau saya pakai Toru, aplikasi Toru, Toru. ini bisa nanti cari di Instagram, Toru. Toru apa ya, Smart Laundry atau Toru, dia kuning deh. Iya. Di Bisa ke Instagram Danton. ada. Hah? Belinya bisa ke Danton.
Masuk, iklan nanti dah. saya kasih tahu ke siapa belinya. Kalau yang mau ini Japri aja. Di mana sih aplikasi? Kalau ada yang mau detail, mau nanya tentang laundry 24 24 jam jam. atau yang ada Jakarta, mau berkunjung. Pak Fahmi kemarin udah berkunjung. Pak Fahmi ada di sini, Pak Fahmi dari Kota Pembago. Ya, ya. Pengen lihat langsung, pengen ini pembukuannya segala macam saya bisa buka-bukaan. Kalau ada yang di Jakarta ya, monggo Ya, silakan. Japri aja saya di Instagram. iya. Nanti saya juga bisa. Betul. Di sini banyak sekali juga pertanyaan mengenai soal 24 jam. Jadi tadi mungkin ini pertanyaan yang masih menanyakan berapa lama ROI, itu 2 tahun kalau menurut Anton untuk idealnya. Tapi kalau misalnya memang masih menginginkan informasi yang lebih lengkap mengenai download 24 jam, bagaimana perhitungannya, bagaimana cara sharing dengan investor, bagaimana cara mencari investor, terus bagaimana mesinnya sendiri, aplikasinya sendiri, boleh nanti WA melalui Kopasli atau langsung ke Anton untuk kayaknya kita arrange tour ke Laundry 24 jam. Boleh dah. Boleh banget, boleh banget. Laundry kita tour ke Laundry 24 jam, nanti kita dengerin Anton ngebrief mengenai Laundry 24 jam plus minusnya, tantangannya, challenge-nya gitu. Jadi kalau misalnya untuk pertanyaan mengenai Laundry 24 jam nanti kita langsung kita Iya, arahin ke kelas berikutnya ya. mendingan Nah, ya. Mendingan ya, ke kelas gitu. yang lebih khusus mengenai laundry 24 jam. Karena memang banyak sekali pertanyaan. Ini aku ada dua lagi nih, ada dua klasifikasi pertanyaan lagi. Yang pertama itu dari Bapak Farid dan Pasar. Ini berbeda nih isunya nih. Kalau menurut Pak Farid, saya dari Simply Fresh dan Pasar. Sebagian besar customer kami itu sebenarnya tidak peduli dengan harga. Customer A ini berarti ya ada ya, Iya, kategori iya, iya. customer A yang nggak peduli sama harga. Nah, dengan harga layanan kami karena kami sering tawarkan promo diskon terus mereka harga biasa aja lagi gitu. Jadi mereka sebenarnya tidak masalah sama harga. Nah, tapi Pak Farid ini pengen juga nge-grab customer yang levelnya B atau C dah yang harga adalah meter. Jadi dia bilang dia buat program hari Rabu, spesial di hari Rabu ada program gratis 1 kilo. Pertanyaannya Pak Farid, kira-kira dengan membuatkan promo tersebut bisa mengganggu kenyamanan customer mereka yang loyal tersebut enggak? Customer yang sudah tidak peduli sama harga ini kalau dikasih promo seperti itu khawatirnya dianggap sebagai laundry murahan gitu. Gimana baiknya dah? Iya, betul. Saya setuju itu. Eh, bikin brand baru untuk market baru. Jangan disamakan. Kalau ini dengan brand yang ada sekarang dan identity sekarang itu udah bagus, untuk customer-nya loyal, nggak boleh nih. Jangan diacak-acak lagi, Pak. Jangan diacak-acak lagi. Akan ambigu jadi brandnya. Oh ini sebetulnya lebih murah apa lebih bagus gitu loh. Sekarang apa udah punya customer loyal, customer bagus. Kalau mau meng-hire yang harga murah, bikin lagi brand baru. Jauh dari situ, dekat dari situ juga ada masalah. eh jadi jangan samakan, jangan dengan cara yang seperti tadi gitu loh. Jangan kecuali memang ini customer udah loyal, tapi sepertinya omset saya masih kurang. Berarti belum banyak sih customernya. Belum sesuai dengan target saya atau targetnya juga harus harus yang masuk akal juga ya. Dengan nilai investasi atau dengan jumlah mesin atau dengan sewa tempat kan banyak banyak cara ya. Target target omset sesuai sama dengan sewa setahun bisa juga kan. Kalau itu udah tercapai, terus ya udah jangan datang atik sih Pak. Fokus aja di customer loyalnya dengan harga yang bagusnya. Jadi brandnya itu, oh laundry yang bagus, yang ini ada di situ udah. Oh laundry yang bagus dan di situ juga murah, udah jangan. Bikin aja satu lagi brand yang lain, yang misalkan contohnya Simplifresh ya Simplifresh, tapi itu kemitraan ya. Kalau punya brand sendiri itu mungkin Simply Fresh yang light gitu, Simply Fresh light gitu. Second line-nya ada ya. Iya, nah jadi orang tahu itu punya Simply Fresh juga, tapi yang lightnya versi murahnya, tapi di cabang yang berbeda. Itu sih Pak. Kalau di saya ya, Oke. biar orang nggak tipu. eh jadi biarkan aja eksklusivitasnya tetap ada di situ ya, Dea Iya, ya. cocok, betul. Mm, Jangan jangan dirubah-rubah itu. digabung. Jangan. Oke, sama satu lagi nih dah, ini mengenai pembukaan cabang. Jadi dia ibu ini saya compile juga jadi satu ya, tapi sama isunya mengenai buka cabang. Kalau misalnya baru pemula dah, baru mulai buka, apakah langsung buka cabang atau lebih baik mengembangin satu satu cabang dulu sampai itu berkembang dengan baik, baru kita buka cabang. Terus bagi apa yang harus diperhatikan kalau kita mau buka cabang yang kedua, ketiga, dan berapa lama batas waktu untuk kita mengetahui bahwa cabang ini berhasil atau tidak berhasil. Karena
misalnya batasnya misalnya 2 tahun, kalau 2 tahun nggak berhasil kita gulung atau bagaimana? Itu udah mengenai pembukaan cabang dan strateginya sedikit dah. Saya cari-cari sini nggak ketemu ini di mana dia itu. Iya, ini ada Coba beberapa dah aku kompil jadi coba satu karena coba udah jam ibu ulangi 10. lagi. Biasa ibu ulangin dulu. Ulang lagi. Oke, jadi ada nih dari Medan nih tadi dia sudah dari Siantar. Ya, oke. Sudah buka cabang yang Enggak, kedua. enggak. Mau Tadi yang bertanya, Bu? pertama tadi yang ibu yang tadi aja, yang ibu ringkas tadi aja. Oke, yang aku ringkas ya. Jadi aku Heeh. ringkas ini mengenai pembukaan cabang. Jadi ada kalau misalnya ada pemula yang baru bermain di dunia laundry, itu lebih baik mengembangkan satu cabang yang pertama dulu atau langsung buka cabang. Nah, kalau misalnya mau buka cabang yang kedua, apa yang harus diperhatikan agar pembukaan cabang yang kedua ini bisa lebih berhasil juga seperti yang pertama. Terus batas waktunya kira-kira berapa lama kita membatasi karena kan tidak semuanya berkembang seperti yang diharapkan. Kira-kira kalau cabang kita udah buka itu tidak berkembang seperti yang diharapkan, berapa lama tuh yang kita harus tunggu? 1 tahunkah, 2 tahunkah sebelum kita memutuskan untuk pindah lokasi atau apa gitu dah? Lebih baik kembangkan cabang pertama atau langsung buka cabang gitu ya. Itu Iya, yang pertama tadi ya. iya betul. Jadi gini, kan ada target omset, target keuntungan di cabang pertama ya. Kita buka cabang dulu, itu maksimalkan dulu yang satu cabang, maksimalkan. Kalau rule-nya udah bener, udah sesuai dengan target, baru boleh cabang kedua. Maksimalkan dulu. Jadi gini, saya agak melenceng dikit nih. Ujung-ujungnya kan profit ya. Kadang-kadang orang orang menganggap nambah profit itu, nambah keuntungan itu hanya dengan buka cabang. Kalau misalkan saya satu laundry punya untung misalkan 10 juta, saya pengen untung 30 juta gitu loh. Berarti saya buka aja 3 cabang laundry, berarti dapat untung 30 juta. Nggak seperti itu, nggak seperti itu kan. Ketika buka cabang yang pasti kan itu ada biaya dulu. Belum tentu dia profit, belum untung. Belum tentu dia untung. Buka cabang berikutnya, biaya udah pasti ada dulu gitu loh. Dan eh, jadi gimana caranya bisa tadi untuk satu cabang 10 juta pengen dapat 30 juta? Ya salah satunya memang buka cabang, tapi tidak tentu dengan buka cabang gitu loh. Bisa dengan menambah layanan di cabang tersebut, memaksimalkan apalagi yang bisa dijual di sini ya, memaksimalkan di tempat tersebut. Balik lagi ke yang tadi, sebaiknya saya sarankan buka satu cabang dan dimaksimalkan dulu, maksimalkan itu sampai di cabang berapa. Contohnya saya di tahun pertama buka loan di tahun 2010. Bulan ke-6 saya dapat untung 3 juta. 3 juta itu udah gede banget bagi saya di waktu itu. Karena saya kerja 10 tahun, gaji saya cuma 1.200.000 gitu loh. Saya dapat net profit 3 juta sebulan. Wow, hebat. Alhamdulillah gitu kan. Saya pengen gaji 30 juta. Sorry, saya pengen 3 juta itu menjadi keuntungan 30 juta. Oh gampang nih, saya buka aja cabang kedua, ketiga, keempat. 10 cabang. Terus saya buka cabang kedua, malah rugi. Masuk. Ternyata cabang pertama itu saya maksimalkan. Ya keuntungannya bisa 30 juta gitu loh. Bukan mendapatkan 30 juta dengan 10 cabang. Memaksimalkan di satu cabang. Maksimalkan dulu. Intinya yang Bapak tadi, maksimalkan dulu satu cabang, udah sesuai dengan target, baru buka cabang kedua. Tapi kalau dari Bapak udah punya tim yang kuat ya, lain lagi cara rumusannya. Saya sebulan buka cabang misalkan hampir 2 ya, hampir 2, 2, 2, 2, 2. Karena saya udah eh, tim-timnya juga udah expert lah. Udah tahu cara membentuknya gimana, cara ininya gimana, caranya gimana, rule-nya gimana. Eh, nggak harus menunggu yang ini langsung jadi dulu baru buka berikutnya. Tapi kalau saran saya yang untuk di awal-awal Bapak maksimalkan dulu baru buka cabang berikutnya. Jangan langsung berisiko. Terus cara buka cabang kedua, pastikan dulu cabang pertama ini udah sukses ya, udah bagus ya. Copy aja cabang pertama. Apa parameternya? Contohnya model lokasinya. Misalkan Bapak buka di cabang pertamanya udah sukses, udah bagus. Cari lokasi yang mendekati atau mirip dengan seperti itu. Kalau model bisnisnya sama ya. Contohnya tadi dekat perumahan-perumahan yang harga perumahannya harganya misalkan 300 juta ke atas, 500 juta ke atas, yang jumlah rumahnya ada sekian, kakaknya sekian. Cari titik yang seperti itu juga. Terus jalurnya tadinya jalur yang bukan jalur satu jalan, dua arah yang nggak ada pembatas. Cari juga yang seperti itu. Oh tadinya misalkan dekat Indomaret atau dekat ini, cari titiknya yang menyerupai dengan copy paste dengan pertama. Kadang-kadang orang
hanya main-main feeling ya. Pakai data lah intinya. Ambil data yang pertama yang udah sukses, data itu dipakai untuk yang data yang kedua. Jangan saya dulu yang tadi saya bilang cabang pertama bagus, cabang kedua saya gagal. Itu yang laundry yang kedua karena main feeling-feelingnya ya rasa-rasanya ini rame nih, rasa-rasanya rame. Padahal dia dalam gang. Padahal cabang saya yang pertama itu rame, dia nggak dalam gang gitu, ada parkirannya. Cabang kedua nggak ada parkiran dalam gang, tapi kayaknya orang lalu lalang rame. Nggak saya compare dengan cabang pertama. Cabang kedua gagal. Cabang ketiga saya samain lagi dengan cabang yang kedua baru jadi. Yang cabang pertama saya maksimalkan keuntungannya bisa dengan 10 cabang yang saya targetkan waktu itu kan waktu itu baru keuntungan 3 juta ya. Akhirnya beliau punya keuntungan 25-30 juta di satu cabang yang itu. Maksimalkan per cabang Pak. Maksimalkan cari apalagi yang bisa dijual nih. Apalagi kalau dia memang main full service ya. Maksimalkan layanannya. Terus berapa lama menginikan cabang itu bagus atau tidak? Kalau saya di 6 bulan, tapi sebelum buka itu kan banyak banyak risetnya dulu ya. Akhirnya memutuskan buka di daerah situ. Oh ini cocoknya begini nih. Berarti saya buka di sini titiknya. Ini cari lokasinya dan titiknya yang pas. Oke, untuk meminimalkan apa risiko untuk itu gagal gitu loh. Sebelum buka pun harus ada risetnya. Terus yang kedua, pasca buka juga ada strateginya. Contohnya eh, seminggu lagi renovasi itu misalkan kita butuh waktu renovasi 2 minggu atau 3 minggu atau berapa itu udah dibikin coming soon laundry apa yang kira-kira yang orang ngelirik dan kayak nunggu-nunggu itu buka gitu loh laundry ini. Terus seminggu sebelumnya atau 3 hari sebelumnya maksimalkan dengan online. Terus akan dibuka cabang ini di sini berbayar. Terus supaya orang datang, contohnya cucinya gratis gitu loh. Atau apalah bonus yang diberikan, cuci gratis, nggak apa-apa itu masuk ke budget apa anggaran akuisisi customer. Dianggarkan uang untuk promosi di awal itu, cuci gratis atau apalah, bayar pakai doa misalkan, atau banyak hal lah dari tanggal sekian terus hari H undang RT RW warga setempat atau anak yatim ya buat mendoakan itu laundrynya rame dan ke RT RW dikasih tahu ini mumpung ada cuci gratis kasih tahu warga ya kan nggak semua juga yang lihat online tadi brosur juga disebar ya yang di jalan disebar 1000 lembar kasih tahu ke warga Pak warga di sini kasihan nih sayang nih bos lagi promosi besar-besaran ini anggaran bos ini padahal ngomong kita juga kan. Nah, manfaatkan semaksimalnya oleh warga. Kasih tahu warga di grup RT, di grup RW, kalau di sini cuci gratis. Siapa yang nggak mau gratis? Orang coba dan maksimalkan pelayanannya ini segala macamnya. Jadi itu membuat meminimalkan cabangnya itu tidak bagus, tidak ada prosesnya. Tapi kalau udah terlanjur nih, udah kebuka ini berapa lama? Saya biasanya di 6 bulan. 6 bulan, wah ini nggak bagus nih. Sebetulnya di awal pun udah ketahuan itu. 1 bulan, 2 bulan pertama itu ketahuan kok. Saya di tempat yang pas dengan strategi yang pas saya ada buka di bulan pertama omset hampir langsung 50 juta. Padahal seminggu pertamanya nyucinya gratis 45 juta. Ya, terus ada yang tempat yang kurang pas. Padahal kita udah perhitungannya udah ini banget. Omset pertamanya baru di 20 juta. Tapi masih oke sih. Udah BIP dia gitu. Fixed cost, variable cost-nya udah ketutup. Tapi yang lebih bagus lagi kan tadi. Omset pertama udah di 45 juta, udah 50 juta. Omset bulan pertama ya. Dengan cuci gratis juga seminggu. Tapi kan caranya, cara itu sih Pak. Kalau kalau mau sampai di titik yang terakhir ya 6 bulan udah ini udah ketahuan nggak bisa diterusin ini itu loh. Ah, Sebelum sampai itu kan juga harus dimaksimalkan semua potensi apa pakai brosur lagi ditambahin atau koreksi dulu tempat kalau orang-orangnya maksimalkan lah semua ininya sampai udah dimaksimal nggak juga ini ya udah pindah aja Pak nggak usah disayang gitu loh 6 bulan ya dah. maksimal ya. Oke. Oke, 6 bulan. Teman-teman ini pertanyaan terakhir. Setelah ini kita nanti akan mengumumkan pemenang yang memposting webinar ini di IG story-nya ya. Ada 2 pemenang yang sudah kita pilih oleh panitia. Tapi pertanyaan terakhir dah. Tapi mungkin ini bisa dibantu sama teman-teman panitia juga.
punya KPI nggak ada KPI untuk laundry selain jadi target-target jangka panjangnya laundry dan KPI untuk laundry umumnya selain omset ya gitu. Oh, KPI. KPI untuk laundry atau untuk karyawan? Untuk laundry ya mungkin termasuk untuk karyawannya. Oh, untuk karyawan ada, tapi bukan saya yang pegang, itu bagian HRD saya pegang. Saya juga Pasti ada enggak ya, Dah. ada pasti nggak Nanti mungkin. kita bisa bantu nanti kalau Nah, misalnya untuk soft copy-nya bisa kita bantu. Ada sih hmm, untuk yang standar-standar KPI ya, Dah. Karena KPI itu ya, di apa? Didesain juga per kebutuhan jadi masing-masing laundry teman-teman semua. Jadi KPI ya, pasti yang satu yang akan berbeda sama laundry yang lainnya. Tapi kita punya untuk standar KPI sendiri untuk laundry satuan dan kiloan kita punya. Nanti kita bisa sharing ke dari Kopasli akan sharing mengenai hal ini. Tapi again itu standar ya. Jadi nanti bisa di-adjust sesuai dengan hmm, kebutuhan laundry teman-teman semua. Begitu ya. Terima kasih banyak antusiasnya. Ya ampun banyak banget sudah jam 10 malam dah. Sekarang kita mau umumkan mengenai pemenang yang telah memposting di IG story-nya akan mendapatkan saldo GoPay. Berapa ya saldo GoPay-nya Mas Ri? Apa rahasia? Oke, saya sebut 50 juta. 25 juta. Itu Pak Bambang. Pak Bambang masih bertahan ya Allah. Terima kasih Pak Bambang. Ya, masih menarik Oke, sekali ini soalnya acara ini. iya ya. Ini narasumbernya luar biasa soalnya. ini baru pertama kali loh saya ngobrol banyak ini. Saya sebenarnya grogi loh. Beneran, grogi sekali. Saya nggak pernah ngajar, nggak biasa ngajar. Bukan ngajar ya. Grogi aja panjang gini dah sampai jam 10. Di Cuman enggak grogi. di publik jadi sekarang. Tapi kalau sendiri-sendiri biasa. Kalau udah begitu Iya. grogi banget. Beneran grogi saya bener. Oke, pemenangnya adalah yang pertama adalah Mbak Sandra Pusparini. Yang nanti diingatkan lagi juga Sandra Pusparini yang masih ada di sini boleh nanti dihubungin ke admin untuk memberikan nomor handphonenya atau untuk GoPay-nya. Dan satu lagi adalah Barbie Laundry LPG. LPG itu apa ya? Lampung ya? Barbie Laundry LPG. Ada 2 ya. Jadi Mbak Sandra Pusparini tuh hadir. Nanti silakan ya Mbak, kita koordinasi sama admin. Nomor telepon admin Kopasli sudah ada di chat. Silakan di chat untuk pendistribusian saldo GoPay sebesar Rp50.000. Satu lagi dari Barbie Laundry JPG, Laundry Barbie Laundry LPG. Kalau masih ada di sini boleh ya dihubungin adminnya. Terima kasih banyak dan nanti kita akan kembali dengan program kelas khusus untuk pemahaman lebih lanjut mengenai laundry 24 jam yang nanti akan diteruskan oleh Uda Anton. Silakan kalau yang berminat akan drop message ke admin Kopasli. Nanti kita akan buatkan kelas khusus untuk pemahaman lebih lanjut mengenai laundry 24 jam. Bagaimana aplikasinya, bagaimana sistemnya, bagaimana perhitungannya, mesinnya, investornya, semuanya. Terima kasih banyak semuanya di sini. Udah Anton, ada yang mau closing dulu? Penutupan dah? Apa ya itu? Saya nggak tahu. Mungkin kalau masih teman-teman ada yang, jadi kita tutup dulu acara. Kalau kita masih pengen ngobrol teman-teman, tapi bukan yang di luar acara ya. Kalau Mas yang nanya, saya juga belum pengen tidur sih. Oh Ya nggak apa-apa. gitu. Sampai kenalan ya. Oke, Anton masih mau di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah emang harus meninggalkan webinar ini, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Kita akan ketemu lagi di webinar berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik, dengan narasumber yang lebih banyak lagi nantinya. Nah, untuk teman-teman yang masih punya waktu panjang, yang masih penasaran mau tanya-tanya langsung sama Da Anton, boleh tetap stay di sini di link ini dan boleh di open mic-nya, open cam-nya dan bisa langsung ngobrol ya, Dah.
Iya, iya, betul. Ya, kita tutup dulu secara resmi webinar kali ini. Selamat bagi para pemenang dan sampai ketemu lagi di webinar kita yang berikutnya. Assalamualaikum, saya Poppy. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Mbak Popi, Pak Anton. Sama-sama. Selamat malam. Ya, silakan ya yang mau Salam. tanya langsung sama Da Anton, silakan. Da Anton masih ada di sini. Ini ada Ko Hendri nih, Ko Hendri. Apa kabar Ko Hendri? Ko Hendri dari Medan. Di Medan kah? Kok? Mana Ko Hendri? Di Pemalang, Bang.